Halo saudara, apa kabar hari ini? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mengenang masa kecil, sesuatu yang menyenangkan saudara ya. Apalagi ketika di masa kecil kita bisa menikmati kasih sayang orang tua. Digendong-gendong, diajak bermain, disayang, dimanjakan, dan lain sebagainya. Ya, saya jadi ingat masa kecil saya di mana di kota Solo pada tahun awal 80-an masih banyak tempat sederhana menurut saya tapi asik aja untuk bermain anak-anak. Kebetulan Bapak kalau kerja kantor dekat sehingga jam 5 kurang pun sudah bisa sampai di rumah. Sehingga kami berboncengan dengan motor menuju ke tempat-tempat di sekitar pinggiran kota Solo itu. Bermain bola, di lapangan berlari-larian, cari tebu, mencari atau mencuri tepatnya saudara. Cari, yakinlah mencari ya. Jadi ketika panen tuh biasanya ada sisa-sisa tebu itu kan nggak dipotong sampai akar. Nah masih ada ya 20 sentian lah. Nah itu kita ambil untuk dimakan. Waktu itu tebu masih manis dan tidak terlalu keras ya sehingga bisa dinikmati. Nah, salah satu yang menyenangkan ketika masa kecil adalah seringkali orang tua kita memaklumi kesalahan yang kita lakukan. Ya namanya anak kecil maklum, nah gitu kan saudara ya. Namanya anak kecil ya sudahlah, namanya anak kecil nggak apa-apa dan seterusnya. Dan memang betul, namanya anak kecil saudara. Pengetahuannya terbatas, pemahamannya terbatas sehingga bagi anak kecil mudah yang namanya salah paham. Misalkan temennya punya boneka. Anak kecil mana tahu yang namanya hak milik bahwa boneka itu milik temennya. Mana tahu namanya anak kecil. Eh, Bisa pinjam, tapi mana dia paham bahwa pinjam itu harus mengembalikan. Makanya dia kalau pengen ya dia rebut saja, dia ambil saja, temannya nangis ya dia cuek saja, namanya anak kecil. Orang tuanya kan mengajarkan kemudian perlahan sampai dia akhirnya memahami, oh ini nggak boleh. Ya lalu dia kan mengerti, tapi tidak banyak anak kecil dengan cepat memahami hal-hal semacam itu. Sehingga sekali lagi maklum kalau dia salah paham. Dan kesalahan-kesalahan lainnya. Ya, kesalahpahaman lainnya. Maklum, saudara. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah ada orang-orang yang berumur makin dewasa dan bahkan kita bisa sebut tua, tapi pemikirannya, jalan pikirannya masih seperti kanak-kanak tadi. Sering berbuat salah paham, memalukan kalau itu. Dan tidak bisa ditolerir, nggak bisa saudara, karena udah tua. Ya harusnya pikirannya tidak seperti kanak-kanak, namanya saja sudah makin berumur, mestinya hikmatnya bertambah, pengetahuannya bertambah, dan tadi loh, cara melihat sesuatu, cara memandang sesuatu, cara menyimpulkan sesuatu, seharusnya tidak seperti anak-anak lagi dong gitu. Nah sehingga saudara jangan tersinggung kalau dikatakan kayak anak kecil aja, karena seringkali salah paham dan malu dong saudara ya. Setua umur kita masih sering dikatakan kayak anak kecil kamu ini, karena seringkali nggak nyambung, salah paham, bahkan gagal paham. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan saudara. Ayo bertambah umur, bertambah dewasa, bertambah wawasan, dan bertambah pengetahuan kita. Karena di dalam Kristus seharusnya iman kita bertumbuh. Masa berakarnya sudah lewat.
kita bertumbuh dan waktunya untuk berbuah. Apa itu berbuah? Yaitu pada saat hidup kita bermanfaat bagi orang lain, tidak menambah masalah dan persoalan bagi orang lain. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.